Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini,
sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan hari Minggu besok kita sudah masuk ke Advent yang kedua. Tahun gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent. Kata Advent itu berasal dari bahasa Latin yang artinya datang atau kedatangan. Jadi dalam masa Advent ini kita merayakan kedatangan atau kita menantikan kedatangan. Saudara, Advent ini punya dua karakter. Karakter yang pertama adalah sebagai persiapan perayaan Natal untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yesus telah datang pada hari Natal. Mulai kelahirannya, dia telah melayani, dia telah mati, dan dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga. Jadi karakter yang pertama adalah merayakan Natal untuk merayakan kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi karakter yang kedua adalah untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara, kebanyakan orang percaya sibuk Natal, tetapi lupa mempersiapkan hati mereka untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang kembali. Bahkan pada saat murid-murid yang melihat Yesus yang naik ke sorga, maka pada saat itu malaikat mengatakan kepada mereka, engkau lihat dia yang naik, dia akan datang kembali sama seperti dia naik ke sorga. Dia akan datang dengan kemuliaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus pasti akan datang. Itu adalah sesuai dengan janjinya kepada kita. Dia pasti akan datang. Bahkan dalam pengakuan iman kita yang kita nyatakan setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli, bukankah di sana kita juga mengakui bahwa Yesus Kristus akan datang kembali? Dalam pengakuan iman rasuli kita menyatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini pengakuan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Dia yang telah bangkit pada hari yang ketiga, yang telah naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Yesus Kristus pasti akan datang. Dia datang sebagai hakim. Memang ketika kita membaca Alkitab, pada akhir zaman nanti yang menjadi hakim bagi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, onum kedua daripada Allah Tritunggal. Bahkan dalam kitab Wahyu dinyatakan bahwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus menghakimi kita, dia duduk di tahta putih yang besar, the great white throne. Di sana akan dibuka semua kitab-kitab. Ada dua macam kitab. Kitab yang pertama adalah kitab yang mencatat kehidupan manusia. Ada banyak kitab-kitab dan ada kitab yang
kedua, yaitu kitab kehidupan atau kitab kehidupan anak domba. Dikatakan semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut apa yang tercatat dalam kitab-kitab itu. Dan dikatakan kepada kita, ketika manusia dihakimi menurut perbuatannya, gak ada yang lolos, gak ada yang bisa lewat, kecuali mereka yang namanya tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mengerikan bukan? Siapa yang luput? Yaitu yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Siapakah mereka? Mereka yang telah dibeli oleh anak domba, yaitu Yesus Kristus, dengan darah yang mahal. Harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Yaitu mereka yang telah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau orang mengatakan dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dia nggak dihakimi lagi? Saudara, sama kita akan dihakimi. Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dengan begitu jelas sekali. Dikatakan kepada kita nggak ada dasar lain yang dapat diletakkan manusia kecuali Yesus Kristus. Hanya Yesus satu-satunya dasar yang kita bisa diselamatkan. Alkitab mengatakan tidak ada nama lain diberikan kepada manusia kecuali Yesus Kristus yang bersandar kepada kita dapat diselamatkan. Dan di sini katakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangunnya di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, kita semua akan diuji pada hari Tuhan. Pekerjaan kita akan dinilai, akan diuji. Apakah tahan uji? Kalau tahan uji, kita akan mendapat upah. Kalau tidak tahan uji, kita akan menderita kerugian. Kendati pun kita diselamatkan, tapi seperti diselamatkan dari dalam api. Sangat menggenaskan sekali. Keselamatan pas-pasan, kita harus mengalami kerugian. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita tahu bahwa Kristus akan segera datang. Oleh karena itu kita dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat Yesus datang memberikan penghakiman dan menguji kita, kita dapat sebagai hamba yang baik dan setia. Pekerjaan kita, pekerjaan yang memiliki daya tahan yang baik, tahan uji. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati setiap kita. Kapan Yesus datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Dia tidak ada seorang pun yang tahu. Di dalam Injil Markus, ya, dikatakan kepada kita, Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kapan Yesus datang gak ada orang tahu. Malaikat di sorga enggak, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, dia juga gak tahu, kecuali Bapa saja. Tentu dalam keberadaan Yesus sebagai Allah, dia tahu. Tapi setelah dia menjadi manusia, dia nggak tahu. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus hendak menyatakan, nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang yang menerka-nerka kapan Yesus datang, bahkan dengan yakin mengatakan kapan Yesus datang, berarti dia bohong. Karena Yesus katakan nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi firman Tuhan katakan, kendati pun kita nggak tahu, tetapi tanda-tandanya kita tahu. Ya, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita dari ayat yang kita baca, dan kelak ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru. Ya. Pada waktu itu dikatakan orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi sebelum Yesus datang ada tanda-tanda zaman. Seharusnya kita bisa peka untuk melihat hal ini. Ya. Bahkan dalam bagian lain dinyatakan kepada kita bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dikatakan pada saat itu ada banyak tanda, saudara. Ya,
ada deru perang, ada dikatakan terjadi penganiayaan berat, muncul Mesias palsu, nabi palsu, ya, ada kabar perang dan juga gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan, penyakit menular, serta Injil diberitakan kemana-mana. Saudara, ini semua tanda. Dan Tuhan Yesus katakan kepada kita, hendaklah kita pintar untuk membaca tanda. Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar dari pohon ara atau pohon lain. Dia katakan, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat hal-hal itu. Kalau kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk dapat membaca tanda-tanda zaman. Kalau manusia pada saat itu dapat mengerti kalau pohon-pohon mulai bertunas, mereka segera tahu, oh, musim panas sudah tiba. Kita juga hendaknya ketika melihat tanda-tanda zaman yang telah Tuhan berikan itu, kita tahu, oh, waktu Tuhan Yesus segera datang. Kendati pun kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita didorong untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus katakan bagaimana kita harus menyongsongnya. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi dalam menyongsongnya, biarlah kita mohon Tuhan tolong kita agar kita dapat bersiap-siap, menanggalkan segala perbuatan dosa, menanggalkan segala pesta pora, kemabukan dan kepentingan diri sendiri. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyongsong Dia. Kita hidup dalam kekudusan, yaitu hidup yang kita khususkan untuk Allah. Hidup kita bukan lagi diri kita, tapi Allah. Karena kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kendati pun kita hidup, tapi bukan diri kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan kita mau berjaga-jaga dan berdoa seperti firman Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berdoa dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa, supaya hari Tuhan tidak datang kepada kita dengan tiba-tiba dan kita tidak siap. Tuhan tolong kita agar kita tetap dapat menjalankan disiplin rohani yang baik, berdoa dan berjaga-jaga, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa dan berjaga-jaga, dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan memuliakan Allah. Kita nggak hidup sembarangan, tetapi kita mau memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Tidak seperti orang bebal, tapi orang arif. Kita dapat mempergunakan waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita dapat selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kemabukan. Firman Tuhan katakan, janganlah mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Memuji Tuhan, bermazmur, mengucap syukur. Hidup saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Dan hidup dalam takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yesus Kristus akan segera datang. Kapan kita tidak tahu, tapi baiklah itu membuat kita senantiasa berjaga-jaga. Tanggalkan manusia lama, kenakan hidup baru, dan senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Dan biarlah hidup kita Tuhan pakai untuk dapat berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan.
Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita berdoa bersama. Terlebih dahulu saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada teman, anggota keluarga, atau orang yang ingin Bapak Ibu doakan, silakan bisa didoakan. Atau mungkin keadaan pekerjaan, usaha, atau mungkin gereja, pelayanan, atau apapun yang Bapak Ibu terbeban untuk mendoakannya, biarlah kita dapat bawa kepada Tuhan. Mungkin kita juga mau berdoa bagi diri kita sendiri, pergumulan kita mau bawa kepada Tuhan.
saya berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Kendati pun dalam masa sulit, ketika terjadi pandemi yang membawa dampak yang besar ke berbagai bidang. Tapi kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dalam saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, biarlah Engkau tetap menolong, Engkau yang memberkati. Beri hikmat bijaksana kepada Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, dan juga pemerintah, baik tingkat 1, tingkat 2, dan semua pelosok desa, agar dapat memerintah dengan baik, memimpin dengan baik. Dan dalam masa-masa pandemi ini, biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat yang Engkau berikan pada pemimpin kami, dapat bersama dengan masyarakat untuk mengatasinya. Biarlah negara kami dapat segera pulih, keadaan bisa semakin baik kembali. Kami berdoa juga biarlah Engkau yang menolong Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang saat ini yang terpapar sakit. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Banyak saudara-saudara kami menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau usaha. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan pertolongan agar dapat segera mengatasinya. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saya juga bergumul dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saya hadir dalam persekutuan doa ini. Kami mohon biarlah Engkau menolong satu persatu. Kau tahu keadaan kami, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu kebutuhan kami. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar dalam masa sulit ini justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan pimpin kami, agar dalam susah dan senang, kami tetap setia ikut Tuhan. Tolong kami untuk dapat melewati masa sulit ini, kami dapat mendapatkan keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi dengan kasih kemurahan-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap disertai oleh kasih dan anugerah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya.